punya tagline yang cukup ngeri, baterai ultra dan tahan air ultra. Kayaknya terlalu overkill ya buat sebuah smartphone entry level. Memang setelah gue cobain seminggu, gue berani bilang tagline ini nggak ngada-ngada. Memang ada beneran di handphone ini, Realme C85. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Nah, untuk paket penjualannya seperti biasa masih lengkap, dapat softcase transparan, terus ada batok chargeran 45 watt fast charge dan juga ada kabel USB A to C. Untuk HP-nya gua cukup suka desain backdoor-nya, dia punya pola yang terinspirasi bulu burung gitu. Jadi pas dilihat cukup ada kesan premiumnya ya. Yang gua pegang ini warnanya parrot purple, ada dua pilihan warna lain, ada kingfisher blue dan swan black. Nah, gue juga suka bump kameranya, dia kotak mengoval, materialnya seperti dari logam ya harusnya nih ya, dengan ada 3 lensa, 1 flash dan ada 1 LED melingkar alias pulse light. Untuk frame-nya dia punya desain yang flat, di sisi kirinya polosan aja, kemudian di kanan dia ada tombol power yang nyatu sama sensor fingerprint, terus ada tombol volume juga. Kalau di atas ini juga sama polos, dan di bawah ada dual SIM tray, ada 1 mikrofon, ada port USB Type-C dan juga ada 1 grill speaker. Nah, Realme C85 ini adalah sebuah smartphone dengan dimensi yang terbilang bongsor, panjangnya 16,6 cm, lebar 7,8 cm dan tebalnya 8,38 mm. Jadi buat dipakai itu lebih enak dengan 2 tangan. Bobotnya juga lumayan ya, ada di 212 gram. Nah, sekalian ngomongin soal body, durabilitas adalah salah satu nilai jual utama dari HP ini. Pertama, dia udah melewati tes standar militer 810H, dan kedua, HP ini jadi yang pertama di Indonesia dengan sertifikasi IP69 Pro. Ini adalah gabungan 4 sertifikasi tahan air, ada IP69K, IP69, IP68 dan IP66. Jadi level tahan airnya itu lebih ekstrim, udah kelasan industrial, dan gokilnya ini bisa ada di HP entry level kayak gini. Kemarin gue juga sempat diajak buat ngetes tahan air dan debunya di Realme ya, dari HP-nya direbus, ditumpahin bermacam-macam cairan. Terakhir HP ini juga mecahin rekor Guinness, ada 280 unit Realme C85 yang barengan diceburin ke kolam renang selama 2 menit, dan setelah diangkat HP-nya itu masih berfungsi dengan normal. Nah, untuk chipsetnya dia pakai Snapdragon 685 ya, sebuah chipset lawas yang masih 4G tapi dia udah terbukti stabil lah ya, yang ditandem sama GPU Adreno 610. Opsi kapasitasnya ada 6128, 8128 dan 8256 GB. OS-nya udah Realme UI 6, basisnya Android 15. Nah, di Antutu benchmark gua tes dia versi 11.05, HP ini dapetin overall score 450 ribuan dengan CPU score 199 ribuan dan GPU score-nya 30 ribuan. Kemudian di 3D Mark Wildlife Stress Test berhasil dapetin stability-nya lumayan ya, di angka 99,2%, lalu di Geekbench 6, skornya ada di 464 untuk single core dan 1462 untuk multicore. Ya, dengan skor kayak gini memang kita bisa mainin game-game yang ringan-ringan aja enaknya, kayak Clash Royale bisa dimainin dengan sangat enak pakai settingan high frame rate. Untuk game lain yang enteng kayak Mobile Legends di settingan map quality ultra, efek quality high, frame rate-nya high, resolusi HD juga sangat lancar. Gua main beberapa game gak ketemu ada lag atau frame drop yang terlalu berarti. Experience mainnya intinya termasuk smooth. Kemudian layarnya dia pakai panel IPS 6,8 inci yang masih HD plus ya, 720. Refresh rate-nya tinggi 144 Hz, rasio kontras 1500:1, touch sampling 240 Hz, peak brightness-nya 1200 nit dan support always on display. Buat dipakai nonton YouTube dia belum support playback HDR, tapi gue cukup suka dengan warnanya yang natural, kontrasnya juga lumayan dapat. Untuk saturasinya memang masih terasa agak sedikit di boost. Dan untuk di Netflix sayangnya cuman dapat Widevine L3 aja. Terus untuk always on display juga ada, tapi dia cuman muncul sebentar aja pas kita ngelock HP-nya, dan baru bakal muncul lagi kalau kita tap atau sentuh layarnya. Dan untuk speakernya juga masih mono aja, suaranya bakal keluar dari bagian yang bawah. Bobot atau kualitas suaranya ya gue bilang cukup aja buat sebuah HP entry level, tapi bisa kedengeran lantang banget volumenya karena dia ada fitur 400% ultra boom. Terus ada fitur AI yang namanya AI Outdoor Mode buat ngeboost layar biar bisa lebih terang lagi, bisa optimasi jaringan dan performa smartphone kita, terus juga bisa bikin suara notifikasi itu otomatis jadi lebih kencang suaranya.
Nah untuk OS sendiri pakai Realme UI 6.0, basisnya Android 15, dan pas video ini dibuat security patch-nya ada di Oktober 2025. Untuk experience pakainya tuh surprisingly cukup smooth untuk sebuah HP entry level. Animasinya juga terasa cukup fluid dan terasa gesit, ya kadang ada sedikit lag tapi ini jarang kejadian sih. Dan buat quick control panelnya dia juga udah modelan fluid glass design mirip sama HP yang itu. Sampai icon-icon bawaannya juga mirip menurut gua ya. AI di HP ini juga berlimpah, padahal ini adalah sebuah HP entry level. Ya termasuk Gemini dan Circle to Search itu ada. Terus ada AI Smart Loop, kita bisa share konten atau screenshot hanya dengan geser kontennya ke samping, nanti langsung ada rekomendasi di platform mana kita mau nge-share. Terus ada AI Edit Genie yang juga udah ada di sini, yang sebelumnya kita tahu ada di Realme 15 series. Kita bisa minta AI untuk ngedit foto hanya dengan masukin prompt atau perintah suara aja, dan udah support bahasa Indonesia juga, jadi enak banget, gampang dipakainya. Nah untuk edit fotonya di galeri ada lumayan lengkap, ada AI Eraser, AI Ultra Clarity, Unblur, Remove Background, bahkan sampai AI Glare Remover. Gue cobain kayak AI Erasernya ini cukup oke ya, hasilnya lumayan rapi, memang agak sedikit lama untuk prosesnya, ya wajar karena kan ini HP entry level. Dan untuk baterainya ini gede ya, sampai dinamainnya Titan Battery, kapasitasnya 7000 mAh, yang jujur gua cukup susah buat ngabisin baterainya ya. Bisa di hari ketiga baru gua ngecas lagi. Dia support reverse charging 10 watt, jadi bisa jadi power bank juga kalau dadakan dibutuhin. Chargerannya lumayan ngebut, bawaannya dikasih 45 watt, dan Realme sendiri berani ngasih garansi ya untuk baterai health sampai dengan 6 tahun. Kemudian di bump kameranya ini ada pulse light, ya sini semacam LED notifikasi gitu yang bisa jadi buat countdown timer kamera juga, dan bisa kita set ke always on. Fingerprint readernya cukup cepat buat unlock HP-nya, dan tentu aja HP ini juga udah punya NFC. Nah untuk kameranya di belakang ada lensa 50 megapiksel f1.8, dan di kamera depannya ada lensa 8 megapiksel f2.0, dan katanya di kameranya ini ada fitur AI fotografi yang membuat fotonya lebih tajam dan vibran. Dan bener aja sih ya, sesudah kita motret terus kita buka fotonya itu akan ada post processingnya gitu. Makanya gue suka baik di kedua lensa depan dan belakangnya itu gambar yang dihasilin punya detail yang bagus, warnanya juga lebih vibran dan lebih hidup, gak kusem kayak kebanyakan HP entry level biasanya. So kesimpulannya, HP ini siap buat diajak kerja di lapangan seharian, ngadepin kondisi yang gak terduga pas kita kerja, misal jatuh ke air atau ketumpahan air panas. Baterainya juga bisa banget buat ngelewatin seharian full. Terus yang jadi bonus ya, ternyata dia punya fitur AI yang lumayan lengkap. Sampai-sampai dia punya kamera yang menurut gua juga ini cukup baik di kelasnya, apalagi kalau diadu dengan HP entry level yang lain ya, kayaknya susah ketemu lawannya. Intinya ini HP rekomen buat kerja outdoor, termasuk yang jarang banget ketemu sama colokan listrik. Bodinya kuat, baterainya awet.